Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca somet sekalian, jumpa lagi kita pada hari ini. Kita akan membahas mengenai yang lagi viral, soal memenya Ruhut Sitompul. Nah, ini kita baca ya dari Democracy News tanggal 14 Mei 2022. Soal meme Ruhut Sitompul, tokoh muda Papua. Kami nggak ada urusan dengan Anies Baswedan. Ini soal kesakralan adat kami. Nah, kita baca ya. Demokrasi ID, rasisme Ruhut Sitompul terhadap meme Anies Baswedan mengenakan koteka terus berbuntut panjang. Tokoh muda Papua Petrodes Mega Keliduan menyebut hal ini bukan terkait urusan politik, tapi murni soal kesakralan adat istiadat Papua yang dinilai telah diolok-olok oleh Ruhut Sitompul. Dia menilai sudah berulang kali Papua mendapat perlakuan rasisme. Tidak ada urusan dengan Anies, Jokowi, dan lain-lain. Ini urusan kesakralan adat kami. Terlalu panjang sejarah rasisme yang kami dapatkan. Tidak ada lagi. Saya, Pengkotama, Kopatrep tidak akan membiarkan, kata Petrodes di Twitternya @mega Kaliduan Sabtu 14 Mei 2022. Petrodes Mega Kaliduan memperlihatkan surat laporan polisi terhadap Ruhut Sitompul. Nah, Petrodes menyayangkan Ruhut Sitompul hingga saat ini tidak membuat permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Papua. Dia mengatakan perlakuan rasis Ruhut Sitompul tidak akan dibela oleh siapapun, bahkan Presiden Jokowi. Dengan sombong, Ruhut Sitompul bahkan sampai hari ini tidak juga meminta maaf secara terbuka. Jangan main-main, kata Petrodes. Jika kami rakyat Papua menerima minta maaf Anda saja, tetapi ada adat yang harus dijalankan. Perlakuan rasis Anda tidak akan dibela oleh siapapun, bahkan presiden, timpanya. Petrodes bilang jika saja Ruhut Sitompul tidak ditindak dengan cara yang disediakan oleh negara, maka pihaknya dan ormas-ormas Papua dan warga Papua Sejabodabek akan tumpah di Jakarta dan memberikan hukuman adat Papua kepada Ruhut. Saya pastikan itu, maka semua pihak harus sabar, katanya. Ruhut dipolisikan oleh Petrodes Mega Kaliduan yang merupakan tokoh muda dan warga asli Papua. Laporan itu diterima dengan nomor LP-B-229-SPK3 Polda Metro Jaya tertanggal 11 Mei 2022. Dalam laporan tersebut, Ruhut Sitompul dilaporkan dengan tuduhan pelanggaran pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE. Polisi tengah menjadwalkan undangan pemeriksaan kepada pelapor dan Ruhut Sitompul. Nah, setelah ini akan kita agendakan secepatnya, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Zulfan di Mapolda Metro Jaya Jakarta Jumat 13 Mei. Pelapor menilai unggahan Ruhut soal meme Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memakai baju adat suku Dani Papua bermuatan sara dan diduga melanggar Undang-Undang ITE. Nah, terlihat ini pada tanggal 14 Mei akhirnya ada berita di Tribun, Ruhut Sitompul minta maaf setelah dihujat habis-habisan lantaran unggahan meme Anies Baswedan. Nah, dia bisa tersenyum itu Ruhut. Politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul tengah menjadi sorotan lantaran unggahan di media sosial Twitter pada Rabu 11 bulan 5 2022 lalu. Ruhut menggugah sebuah meme dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memakai pakaian khas suku Dani Papua. Setelah menggugah meme tersebut, Ruhut mendapatkan hujatan di media sosial, bahkan namanya sempat merajai trending topik di Twitter. Buntutnya Ruhut sampai dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh perwakilan pemuda Papua karena dianggap melecehkan identitas maupun budaya Papua. Setelah mengetahui laporan tersebut, Ruhut sempat menanggapi dengan santai menanggapi. Namun kini mantan politikus Demokrat itu meminta maaf setelah hujatan di media sosial tak kunjung berhenti menimpanya. Setelah dihujat oleh banyak ya, baru meminta maaf. Permintaan maaf tersebut disampaikan Ruhut melalui akun Twitter pribadinya @ruhutsitompul.
Taunya aku dihujat habis-habisan, tapi apa mau dikata, apalagi yang hujat pada tidak tahu permasalahannya. Tapi aku harus berkhidmat, dan untuk semua yang masih marah-marah, maafkan aku, manusia yang tidak luput dari kesalahan. Merdeka. Aduh, minta maaf tapi mengatakan orang tidak tahu permasalahan lagi. Wah, ini dia santai, dia senyum-senyum saja. Harusnya serius dong Pak Ruhut. Menurut Ruhut, hujatan yang tak kunjung berhenti itu datang dari orang yang tidak mengerti permasalahan. Kendati demikian, Ruhut meminta maaf kepada mereka karena sebagai manusia ia mengaku tidak luput dari kesalahan. Harusnya kalau mau minta maaf aja Pak Ruhut, tidak perlu menyalahkan orang lain lagi. Gimana sih Pak Ruhut ini? Nah, dengan itu kita ingat juga nih kata-kata Ruhut tentang dulu ada kasus Edi Mulyadi. Nah, kita belajar ya dari sini. Dulu kata Ruhut, seruan keras Ruhut Sitompul menggema hukum berat Edi Mulyadi. Nah, ketika orang lain melakukan kesalahan, dia berkata hukum berat. Giliran dia, sudahlah. Ini dia dengan tersenyum. Dulu kita lihat politikus PD Perjuangan Rustem pun menyoroti pernyataan ex calon legislatif dari Partai Sejahtera Edi Mulyadi yang diduga menghina Kalimantan. Ruhut meminta Edi Mulyadi yang agar tidak menyakiti perasaan orang dengan menjaga ucapannya. Kata Ruhut, mulutmu harimau, jangan sembarangan berucap, jangan jaga perasaan orang, malulah sedikit, enggak boleh begitu, tegas Ruhut dikutip. Nah, tapi sekarang dia sendiri dengan tangannya, dengan jari jemarinya dia. Sudahlah. Mudah-mudahan juga dengan kasus ini polisi menindak tegas, bukan ya. Kalau mau sama-sama juga bisa ditangkap juga harusnya. Sepakat nggak? Sepakat dong. Oke. Mungkin pelajaran yang dapat kita ambil dari sini, jangan cuma ketika orang lain berbuat kesalahan keras ya, menginginkan hukuman berat, tapi ketika dia sendiri melakukan kesalahan, dia tidak merasa bersalah. Oke, udah dulu ya. Mudah-mudahan Pak Ruhut bisa sadar, tidak men-share hal-hal yang berbau kontroversi sehingga menyinggung orang lain, karena walau bagaimanapun kita harus tetap menjaga NKRI ini. Jangan sampai kata-kata yang bernada rasis, menyajikan orang lain, bisa berbuntut panjang yang dapat merusak ketentraman masyarakat Indonesia. Baik, baiklah kita Harul Kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.